Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rio Hussein Firmansyah. NIM E2019-2102 dari Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi dari penjelasan Bapak Wadud selaku dosen pengampu Ekonomi Makro Islam. Beliau menjelaskan tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Langsung saja kepada pembahasan. Apa yang dimaksud dengan ekonomi terbuka atau ekonomi public sektor? Yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi dalam ekonomi terbuka ini, yaitu di situ yang dimana perekonomian tersebut yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Yang mencangkup di situ ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Apa konsekuensi dari perekonomian terbuka? Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Khususnya ada 3 konsekuensi yang paling menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep. Yang pertama, pemerintahan agregat di pasar barang. Jadi konsekuensi terjadinya sekuensi dari perekonomian terbuka, yaitu di sini ada sangkut pautnya kepada luar negeri. Jadi ada 3 faktor yang menjadi 3 konsep di sini. Yang pertama itu permintaan agregat. Jadi biasanya kalau kita mengkonsumsi barang, kita hanya dibelikan di luar negeri, maka kita hanya bekerjasama antar luar negeri saja. Akan tapi kalau kita sudah bekerjasama antar luar negeri, maka permintaan barang itu semakin meningkat, kayak gitu. Yang kedua, jumlah uang beredar. Jadi kalau biasanya kita hanya bekerja sama dalam ekonomi cuma di negara, di dalam negeri, itu uang beredar itu tidak terlalu banyak. Akan tapi kalau kita ke luar negeri, itu semakin banyaknya uang beredar. Yang kedua, harga dan barang atau jasa. Jadi 3 konsekuensi ketika kita terlibat dalam ekonomi luar negeri. Yang pertama itu permintaan agregat, yang kedua jumlah uang beredar, yang ketiga itu harga barang dan jasa. Sekarang, sirkulasi aliran pendapatan. Jadi perusahaan di sini sebagai produsen, pemerintah itu sebagai mengatur, dan rumah tangga itu sebagai konsumen, dan luar negeri itu sebagai ekspor atau impor. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan satu sama lain. Faktor penentu ekspor yang pertama, yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Jadi yang pertama, faktor penentu ekspor, yaitu apabila di dalam negeri tidak ada barang tersebut, akan tetapi dalam negeri tersebut membutuhkannya, maka dia harus membutuhkan ekspor. Kayak berapa tahun kemarin Indonesia itu mengekspor barang dari negara lain untuk masalah garam dan lain sebagainya, kayak gitu. Yang kedua, mutu barang. Nah, jadi di sini mutu barang dalam artian kebagusan atau teknologi itu yang semakin canggih, seperti tentara kita yang mengekspor barang dari Amerika terus ke Australia dan lain sebagainya, mengekspor barang sebagai apa? Untuk melengkapi kebutuhan di TNI, kayak itu. Karena sebagai mutu barang itu semakin canggih, kayak gitu. Yang kedua, cita rasa masyarakat terhadap barang yang ekspor. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya sekarang para selebritis dan lain sebagainya, artis itu kebanyakan kan banyak membeli barang luar negeri karena cita rasa kita sekarang yang terjadi di masyarakat itu semakin cita rasanya itu lebih wow ketika menggunakan barang luar negeri, seperti itu. Yang kedua, kemajuan teknologi dan ekonomi negara, seperti itu. Sekarang faktor penentu impor. Pertama, tingkat pendapatan negara, yaitu yang kedua inflasi dalam negara, yang ketiga itu kemampuan suatu negara untuk membuat barang, yang terakhir itu cita rasa konsumen. Yang sekarang ini penentu impor. Jadi contoh dalam Indonesia, pertama tingkat pendapatan negara. Jadi impor hal terbentuk
untuk kan salah satu bentuk peluang untuk kita mendapatkan suatu keberuntungan dalam bekerja sama kayak gitu. Yang kedua inflasi dalam negeri, yang ketiga itu kemampuan suatu negara untuk membuat suatu barang. Jadi kita ketahui bahwasanya negara Indonesia sudah banyak sekali mengimpor barang, salah satunya itu base dan lain sebagainya. Di Jawa Tengah sudah mengimpor barang itu kepada Bangladesh, India dan sebagainya seperti itu. Dan juga cita rasa konsumen. Jadi ketika sudah ada kerjasama dalam negeri, maka ketika sudah ketagihan dengan pengimporan barang Indonesia, maka dia konsumen akan meminta lagi kepada negara tersebut seperti itu. Sekarang perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Jadi menurut Manan, sebenarnya Islam sudah sejak dari dahulu sudah dalam artian perekonomian sudah terbuka, bekerja sama dan lain sebagainya. Salah satunya pada salah satunya itu Nabi Muhammad SAW pernah dulu juga bekerja sama kepada Syriah dan Yaman, dan dilanjutkan kepada dilanjutkan kepada Khulafaur Rasyidin dan juga pada Khilafah terus Utsman dan lain sebagainya, sudah sangat terbuka dalam masalah perekonomian tersebut kayak gitu. Mungkin ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.